tentang emansipasi. Akan datang juga kiranya keadaan baru dalam bumi putra. Kalau bukan oleh karena kami, tentu oleh orang lain. Kemerdekaan perempuan telah terbayang-bayang di udara. Sudah ditakdirkan. Surat Raden Ajeng Kartini kepada temannya sehandilar 9 Januari 1901. Kartini telah menemukan jalan bagi kita semua untuk membuka gerbang peradaban baru. Dari bilik kamar yang kedap suara, ia menjadi pembeda bagi generasi di usianya. Penjara pingitan tak membuatnya menyerah meraba dunia. Bahkan, ia tak pernah kalah dengan mereka yang bebas bersekolah di eranya. Berbekal buku-buku di kamarnya, ia menembus cakrawala. Matanya memang memandang dinding dan jendela belakang, tapi pikiran hatinya sudah sampai ke Eropa dan seluruh dunia. Sudahkah kita bermimpi? Atau jangan-jangan untuk bermimpi saja kita tak berani? Lalu, dengan spirit yang bagaimana kita akan melanjutkan perjuangan ibu kita Kartini? Apa kita tak malu? Ibu kita berkeringat begitu deras, memikirkan anak cucu bangsanya di kemudian hari. Tapi hari ini, kita malah menjadi penonton panggung sandiwara. Kemajuan teknologi menjadi kambing hitam perubahan zaman. Lalu, kapan kita akan berdaulat dan merdeka atas diri kita sendiri? Kartini muda adalah wanita yang tak pernah menyerah pada kegagalan cita-citanya. Apa kalian ingat bahwa ia muda pernah memiliki cita-cita yang besar untuk mengenyam pendidikan, sebagaimana wanita-wanita muda keturunan Belanda. Tapi apa boleh buat, ia terpenjara oleh adat dan budayanya sendiri. Ia menjadi petapa atas air matanya sendiri. Ia tak menyerah, ia tak mengalah pada keadaan. Ia berjuang meski nyawa menjadi taruhan. Siang malam ia bergerilya dengan telik sandi dalam pingitan. Sudah menjadi keniscayaan bahwa sekali peluru dilecut, pantang baginya ditarik kembali. Sekali tekad sudah bulat, tak ada istilah patah semangat. Seburuk apapun kemungkinan terjadi, wanita calon seorang ibu bagi anak-anaknya. Bila kodrat ini tak dilatih dan diasah dengan perjuangan, jangan salahkan Tuhan bila anak turun kita merengek nasibnya sendiri atas kita. Sebab kita tak pernah melatih diri kita menjadi lebih tangguh dan lebih kuat. Bukan kebaya atau pakaian adat saja yang kita pakai sebagai identitas diri atas predikat seorang wanita Indonesia. Spirit kegigihan melawan belenggu diri sendiri pun sudah semestinya kita contoh. Sejarah bagaimana ia dipingit sebelum akhirnya menjadi seorang ternama dengan kecerdasannya. Ia berani mendobrak belenggu adat keluarganya sendiri sebelum akhirnya ia membebaskan seluruh wanita Indonesia dari kebodohan. Selamat Hari Kartini,
Wahai seluruh Kartini Indonesia, janganlah menjadi Kartini yang sama untuk diri kalian. Tetaplah menjadi diri kalian sendiri. Bermunculanlah Kartini-Kartini baru di seluruh pelosok negeri. Kartini yang menginspirasi, yang mengajarkan kegigihan dalam berjuang, mengajarkan kesabaran, melatih kegigihan dalam pendidikan untuk dirinya, untuk keluarganya, kerabatnya, serta saudara-saudaranya. Dan saat ini Kartini-Kartini telah bekerja kolektif dengan terus menanamkan nilai-nilai kekartinian. Bukan tak mungkin dan aku sangat yakin bahwa perubahan besar akan terjadi pada nusa dan bangsa. Kita boleh bangga punya Ibu Kartini. Setiap 21 April diperingati dengan hari ketokohannya. Tapi ingat, bukanlah pemuda dan penerus bangsa yang hanya bisa membanggakan ketokohannya, tapi seorang pemuda yang merevolusi dirinya akan mengatakan, inilah aku yang tak hanya bangga dengan para pendahulu, tapi juga aku yang akan membanggakan para pendahulu dengan keahlian. Dia ibu dari segala lelaki dan perempuan, bersama waktu menempuh zaman. Ribuan tahun cahaya sudah, kaki melangkah dari kayangan surga nirwana hingga bumi yang penuh duri. Dia tak peduli musim berganti musim, air matanya bersimbah di pelataran tanah, memberi denyut yang mendebarkan. Dia bisa jadi siapa saja. Mulan yang harus berpura-pura menjadi lelaki, Laila yang membuat kekasihnya gila. Tak pelak pula dia menjadi Bundo yang sumpahnya adalah takdir bagi Maning Kundang. Mungkin juga Sinta, karena nafsu kijang kencana, dia mati terpanggang oleh kesuciannya yang membuatnya bimbang. Mungkin pula dia Marsina, perempuan yang harus berjuang dari golongan bawah. Atau calon Arang, perempuan yang menjadi korban tipu daya patriarki. Atau barangkali Nyai Ontosoroh yang karena kemahirannya berdagang membuatnya jadi sasaran pembunuhan kepribadian. Dia bisa jadi siapa saja, Madonna, Lady Gaga, atau juga Bunda Teresa. Atau dia Kartini masa kini. Bisa jadi. Mengapa? Karena dia perempuan sejati, ibu dari segala lelaki dan perempuan. Perjuangan dan pengorbanan Ibu kita Kartini tidak berhenti ketika beliau wafat. Kita sebagai penerus perjuangan beliau harus mampu meneruskan perjuangan beliau untuk memajukan bangsa kita Indonesia. Kita adalah Kartini-Kartini era milenial yang akan memajukan bangsa dengan berkhidmat sesuai profesi kita masing-masing, baik itu sebagai pelajar maupun sebagai pekerja.